Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Nupitasari, yang NIM 20234020. Saya dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi Universitas Padang. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan laporan hasil observasi kearifan lokal saya, yaitu tentang upacara turun mandi. Latar belakang. Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam budaya. Seorang antropolog Inggris bernama A.B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai sesuatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan tersebut memiliki ciri khas yang berbeda-beda di setiap wilayah dan daerah. Ciri khas tersebut membedakan banyak antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Hal ini bisa kita sebut sebagai kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal ini biasanya diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi melalui cerita dari mulut ke mulut. Kearifan lokal ada di dalam cerita rakyat, peribahasa, lagu, dan permainan rakyat. Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah kebudayaannya Minang meliputi daerah Sumatera Barat, Sebaru Darat Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia. Salah satunya yang terbanyak adalah di Sumatera Barat. Tradisi merupakan kebiasaan turun-temurun dalam suatu masyarakat. Tradisi adalah mekanisme yang dapat membantu untuk melancarkan perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi turun mandi atau dalam bahasa setempat disebut juga bauk kaya. Upacara turun mandi adalah salah satu upacara adat Minangkabau yang masih terlestarikan hingga saat ini. Tradisi turun mandi ini sudah menjadi tradisi turun-temurun dan bahkan sudah berabad lalu dilakukan. Ini dilakukan kepada bayi-bayi yang baru lahir. Upacara turun mandi ini merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat atas bayi yang baru lahir. Sementara itu, tujuan dari turun mandi adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah suku atau keluarga tertentu. Sementara bagi si bayi, ibu bayi, upacara ini sebagai ajang untuk keluar rumah pertama kali pasca pemulihan setelah melahirkan. Ruang lingkup observasi. Yang pertama, kearifan lokal upacara turun mandi. Kearifan lokal yang akan saya bahas yaitu tentang upacara turun mandi. Yang mana upacara turun mandi tersebut sudah menjadi tradisi sejak dulu di Paninggalan. Upacara turun mandi ini adalah bertujuan untuk kesehatan bayi yang baru lahir. Yang kedua yaitu bentuk kearifan lokal upacara turun mandi. Upacara turun mandi adalah salah satu upacara adat Minangkabau yang masih terlestarikan hingga saat ini. Tradisi turun mandi ini sudah menjadi sebuah tradisi turun-temurun dan bahkan sudah berabad-abad lamanya dilakukan kepada bayi-bayi yang baru lahir. Upacara turun mandi ini merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat atas bayi yang baru lahir. Sementara itu, tujuan dari turun mandi adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahir keturunan baru dari sebuah suku atau keluarga tertentu. Sementara itu, bagi si ibu bayi, upacara turun mandi ini adalah untuk ajang keluar rumah pertama kali pasca pemulihan setelah melahirkan. Hasil wawancara saya adalah upacara turun mandi adalah salah satu upacara adat Minangkabau yang masih terlestarikan hingga saat ini. Tradisi turun mandi ini sudah menjadi sebuah tradisi turun-temurun dan bahkan sudah berabad-abad lalu dilakukan kepada bayi-bayi yang baru lahir. Upacara turun mandi ini merupakan upacara yang dilaksanakan untuk mensyukuri nikmat bayi yang baru lahir. Sementara itu, tujuan dari turun mandi ini adalah untuk memperkenalkan kepada masyarakat bahwa telah lahirnya keturunan baru dari sebuah suku atau keluarga tertentu. Sementara bagi si ibu bayi, upacara ini sebagai ajang untuk keluar rumah pertama kali pasca pemulihan setelah melahirkan. Dari gambar yang kita lihat di atas adalah menggambarkan bahwa bayi yang sedang dimandikan di sungai. Bayi tersebut dimandikan oleh orang yang mengurus upacara turun mandi tersebut atau disebut juga dengan dukun.
karena ibu bayi tersebut masih dalam keadaan belum bentuk pulih. Jadi dukun tersebutlah yang membawa bayi tersebut ke sungai dengan menggunakan kain panjang dan membawa pisau yang sudah dibalut dengan kain yang sedang dibakar. Upacara turun mandi ini memiliki beberapa syarat di dalam pelaksanaannya, yang mana syarat-syaratnya antara lain yang pertama yaitu upacara turun mandi harus diadakan di batang air, dan yang kedua keluarga bayi menyediakan batiah bareh, pedulang atau beras yang digoreng, hati ayam, ikatan bubur, bahan-bahan tersebut diletakkan di dalam dulang dan akan dibagi-bagikan kepada anak-anak yang ikut dalam acara turun mandi tersebut. Yang ketiga, keluarga bayi menyediakan sidi, kain bulu atau obor yang dibuat dari kain-kain yang telah robek. Sigi dibakar dari rumah sampai ke batang air tempat bayi dimandikan. Sigi kain bulu itu bermakna kalau si anak tidak menemui hambatan dalam menuntut ilmu nantinya. Dan yang terakhir yaitu keluarga bayi menyediakan kepala nasi atau nasi terletak di paling atasnya. Baiklah, kearifan lokal upacara turun mandi ini diwajibkan bagi bayi yang baru lahir di dunia. Upacara turun mandi ini diwajibkan karena sudah menjadi tradisi sejak dulunya. Sebelum memulai upacara turun mandi ini, orang tua bayi harus mempersiapkan bahan-bahannya dulu, yaitu bahan-bahan yang utamanya sekali adalah daun galondi, daun sicere, dan sarok balai. Langkah-langkah di dalam melaksanakan upacara turun mandi tersebut adalah yang pertama, siapkan bahan-bahan yang telah saya sebutkan tadi, dan yang kedua, bahan-bahan tersebut dibakar semuanya. Yang ketiga, setelah itu bahan-bahan yang sudah dibakar tadi akan disiramkan kepada bayi. Dan yang keempat adalah baru bayi tersebut dibawa mandi dengan membawa pisau berbalut kain yang dibakar di ibunya. Umur bayi juga ditentukan di saat melakukan upacara turun mandi, yaitu umur yang bisa untuk upacara turun mandi tersebut yaitu sekitaran umur 2 tahun. Baiklah, kesimpulan dari yang saya bacakan tadi adalah upacara turun mandi ini sudah menjadi tradisi sejak dahulunya di Solo, di Paninggahan. Dan tradisi upacara turun mandi ini mempunyai tujuannya tersendiri dan aturan-aturannya tersendiri. Yang mana tujuannya adalah diadakan upacara turun mandi ini adalah untuk kesehatan bayi yang baru lahir. Jadi, semoga kita dapat membudidayakan lagi tradisi-tradisi yang ada di daerah kita, supaya tradisi yang telah dikembangkan oleh masyarakat oleh orang-orang dulunya tidak punah. Baiklah, yaitu dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.